Tapi yang pasti datanya pertumbuhan umat Islam lebih tinggi daripada pertumbuhan manusia secara global. Lagi-lagi jangan pesimis, Pak. Kalau sekarang ini kita ada kesempatan misalnya berada di mana gitu, Bapak jalan-jalan ke sebutlah ke Perancis, Bapak tetap sholat kok, walaupun nggak ada yang peduli Bapak sholat atau enggak. Bahkan nggak gampang malah sholat di Perancis, kita tetap sholat kok. Jangan remehkan keimanan kita. Dan kita bukan orang yang soleh-soleh amat sebenarnya, orang biasa. Banyak sekali orang yang mabok, Pak, tapi tetap muslim. Mabok tetap jalan, tapi muslimnya nggak mau dicopot. Iya, serius, itu unik gitu. Yang mabok-mabok banyak itu, yang kadang maboknya elit, minum-minuman yang ada mereknya, kadang mabok yang nggak elit, minum oplosan yang 20.000 satu plastik itu loh, Pak. Yang habis diminum pada muntah-muntah. Saya nggak tahu kok ada orang mau minum oplosan ya. Tapi konon harganya lebih murah ya, Pak, 20.000 dapat seplastik, dibikin mabok, teler gitu. Tapi mereka tetap mau muslim, Pak, nggak mau copot gitu. Jangankan kita yang masuk kategori muslim yang baik, yang fasik saja nggak mau copot muslimnya. Jangankan kita yang tinggal di Indonesia yang katanya kristenisasi, yang tinggal di Eropa pusatnya Kristen aja kita kuat kok. Kira-kira begitu optimisnya, Pak. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Baik, itu data-data yang perlu saya sampaikan sebagai positioning atau apa ya? Ya, realita bahwa kita itu adalah umat yang sangat kokoh, Pak. Di mana-mana ada kampanye yang menjelek-jelekan Islam, toh buktinya tetap maju, tetap bertambah dan tetap jalan. Nah, ini penyeimbang, Pak, karena nanti Bapak akan mendengar versi yang berbeda. Versi ada kristenisasi, versi pemurtadan. Nah, ini penyeimbangnya supaya informasi yang kita terima itu berimbang, tidak hanya satu pesimistik yang sebenarnya berangkat dari hati-hati ya, kewaspadaan, dan itu penting. Tapi juga harus membaca realita bahwa kita agama yang sangat kokoh, sangat kuat. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita sudah tahu positioning kita dan betapa kokohnya kita, jangankan yang soleh seperti Bapak dan Ibu yang sering ke masjid, yang tidak soleh pun tetap bahagia dengan agama. Bahkan orang-orang yang fasik juga tetap mau berpegang dengan Islam gitu kira-kira. Nah, di Eropa yang tadi Islamofobianya sangat kuat gitu, tapi ternyata mereka bisa mencari informasi secara baik lalu memilih untuk masuk Islam. Nah, ini ada yang unik, Pak. Ini temuan yang belum saya verifikasi, tetapi kayaknya sih ada betulnya, yaitu bahwa ternyata Islam itu maju berkembang di Eropa, yang mendakwahkan itu bukan ustadz-ustadzah, tetapi pemain bola, Pak. Pemain bola. Gara-gara main bola lalu menjadi bintang Liverpool, ada bintang Sadio Mane yang sudah pindah, ada Mo Salah. Lalu stadionnya dibikinkan musola. Jadi ada musola tuh, Pak, di stadion besar Eropa gara-gara pemainnya ada yang muslim gitu. Lalu mereka lihat ternyata orang Islam enggak seburuk yang disampaikan gitu. Ya, pemain bola itu ya pada soleh-soleh dan baik-baik gitu, dan relatif lebih sayang pada ibunya, lebih sayang pada istrinya. Lalu mereka membaca literatur muslim, mereka masuk Islam. Maka ada PR buat kita untuk berdakwah. Ini ada 3 konsep dakwah, Pak. Yang pertama, dakwah untuk mengenalkan Islam bagi yang nggak kenal. Nah, ini misalnya tadi ke Afrika gitu ya. Bagi yang belum kenal dikenalkan Islam, mudah-mudahan mau masuk Islam. Yang kedua, mengajarkan orang yang Islam supaya tahu ajaran agamanya. Nah, ini nih yang sekarang perlu dilakukan di Eropa, yang mereka masuk Islam di situ bingung mau ngapain, nggak tahu kalau ada sholat gitu ya. Kita kan gampang kalau di Indonesia kan orang tahu sholat, tahu wudhu, tahu masjid. Tapi banyak negara yang nggak tahu sholat tahu aja nggak tahu, sholat saja nggak tahu apa itu sholat. Dan ada beberapa penggambaran muslim yang ada di televisi, di film-film Hollywood, unik. Jadi ada
orang yang bangun pagi-pagi lalu sholat subuh, itu wudhunya pakai air di baskom Pak, dan sholatnya pakai kaos dan pakai celana pendek. Kok itu nggak nutup aurat? Kan belum diajarin sama kita. Sholat subuhnya udah terang Pak, udah jam 8 gitu, jam 8 musim panas, bukan jam 8 musim dingin. Kalau musim dingin masih gelap ya. Jam 8 gitu baru sholat subuh. Ini udah terlambat waktunya. Kan mereka nggak tahu. Kenapa? Karena nggak ada yang ngasih tahu. Maka dakwah yang kedua juga penting, mengenalkan ajaran agama bagi yang masuk Islam. Yang ketiga, mempertahankan orang yang sudah muslim supaya tidak murtad. Itu juga penting Pak. Jadi kalau nanti ada data-data yang menggambarkan pemurtadan kaum muslimin, ya kita harus datang ke sana untuk menjelaskan bahwa Islam agama yang baik, Islam agama yang benar.